Nggih ngapunten Mas nggih, nderek kabel nggih. Se seiring dengan apa? Seiring dengan sing jenengan sampaikan itu lek kula raosaken adalah inti. Ibaratnya pohon nih bongkot Mas ya. Sementara pohon itu penuh dengan cabang-cabang. Yang berarti ilmu ini punya penuh dengan cabang-cabang. Ya kayak suatu contoh seorang ulama mengarang kitab-kitab yang tujuannya adalah istilahnya pedoman pembelajaran yang intinya nanti diajarkan di pesantren-pesantren, di pondok-pondok yang tentunya itu menjadi kekayaan Islam, budaya Islam yang menyeluruh, yang memang pada intinya memang kita harus tahu, kita harus waspada. Di dalam itu ada yang seakan-akan gak ke tujuan utama, asik dipang itu. Nah, sementara itu banyak keindahan di situ, banyak keindahan. Di satu keindahan yang jenengan katakan tadi, diikuti banyak orang, diikuti banyak umat, terus hidupnya menjadi mudah, tapi bukan tujuan utama, karena masih jauh dari ridho Allah, masih jauh dari mengenal Allah, karena masih asik dipang. Bagaimana kita menyingkapi itu sehingga berjalan seiring, Mas? Maksud saya seiring itu mereka yang asik di keindahan itu memang betul-betul nanti meniti ke yang indah yang sebenarnya itu. Ya. Nggih, kapan? Lek ngoten menika memang sedaten niku bahasa mutiarae intine niku ten akar. Ten akar. Nggih. Maksudnya ten akar niku napa? Tujuan utama kita mengenal alam dunia sak kabeh niki nggih. Nggih sing damel. Ngoten lho Mas, maksudnya niku nggih. Lek sing damel tujuan utama menika sedanten niku ten mriku tujuane Mas, tujuan utama. Tapi neng Allah di perjalanan niku kita diproses, diparingi pengalaman, diuji. Maka keimanan diri ini bertambah kepada Allah. Lek kita terus Mas saged nyikapi bahwa tahu ini ujian dari Allah, kita bisa nyikapi cepat, dipasrahkan nang Allah langsung, maka Allah mendidiknya itu cepat Mas. Kalau bisa gitu loh. Kalau bisa menyikapi, jadi tidak bertahun-tahun saya dapatkan ilmu semua ini. Tidak ada yang instan, nggak ada yang cepat. Karena saya nggak punya guru, nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan apa-apa. Sehingga Allah mendidik saya saat saya ini katakan ya apa ini? Saya ini diuji oleh Allah dengan bertemu ya jin-jin tadi itu Mas, yang mengarahkan ke saya untuk melupakan Allah gitu. Melupakan Allah, sehingga para jin laknatullah di dalam diri saya ini mengarahkan ke cabang, jangan sampai cabang kan. Nah, cabang itu adalah umum, itu perdukunan. Dengan saya proses tujuan awal mengenal sang pencipta langit dan bumi ini semuanya, di tengah-tengah semua ini proses sampai saya dipertemukan hal-hal gaib yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Intinya hal-hal gaib di situ menjerumuskan saya. Wis cara kasare aku nang pesarane waliyuwa, nang kuburane waliyuwa, nang ngendi-endi iku aku diketoki dhuwit, tas, bogor, emas, keris. Kapan para waliyuwa iki ngubuk di kono? Kapan para waliyuwa iku duwe cetakane dhuwit di kono?
Kapan? Nggak ada, ini semua adalah cabang-cabang yang dari ujian dari Allah dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Saya diuji seperti itu, terlenakah tidak? Kalau terlena otomatis saya ini akhirnya jadi tabib. Coro umum, bahasa umum ini paranormal. Nah itu mas. Sedangkan saya waktu diproses seperti itu, wah ini pembohong. Oh, ada besi kuning, memang ada, keris ada, apa ada. Nah itu asik terlena di situ akhirnya. Akhirnya nggak ada yang gratis. Iya, sama manusia ya nggak ada yang gratis. Tapi ini jin pun nggak minta gratisan. Nah itu minta minyak wangi, minta ini, minta itu, itu. Kalau terlena di situ. Tapi saya tahu ini, itu saya lewati, saya juga proyek. Makanya itu saya, ya Allah, kula niki syirik, kula niki murtad, kula niki munafik. Namun enten si saya urip niki ya Allah, panjenengan dadosaken kula tiyang ingkang sae. Lho nggih. Nang kuburan njaluk nomor mari. Nggih sampai jine niku tumut kula ten pundi-pundi tumut kula belut tiyang masih gawarit nggak ono apa kula wis ngarep wae. Mergo enten sing ngewangi nggih kados niku wae Mas ya. Nah niku lek diuji kalian makhluk-makhluk Allah sing ngaraken sing nyesataken nggih termasuk anak tuwa niku mau Mas. Lah lewat malih kula diuji malih dateng Allah melalui yang istri. Nah itu terus Mas. Ini kan sampai bilang cabang-cabang kan. Nah, ini melalui tiang istri. Nah, itu kuata tiang istri itu baik sing duwe bojo, baik sing bujang, baik sing janda. Budoi Mas. Nah itu akhirnya ya saya lalui lewat dengan ini diajak ke sini, diajak ke situ. Akhirnya ya seperti itu. Untung saya tidak sampai terobsesi dengan ujian itu. Saya kalau terobsesi saya akan berhenti di situ Mas. Dengan apa yang diuji oleh Allah sekarang ini dengan perempuan-perempuan seperti itu, kalau saya terlena akhirnya terus. Nah itu. Karena saya saat itu ya sampai tahu sendiri mungkin kurang lebih 2 tahun atau berapa tahun. Nah itu kan ya itu saya diuji lewat perempuan itu. Ini lewat akhirnya salah satunya apa jadi ujian saya. Tapi saya enggak seperti orang umum, saya nikahi, saya tanggung jawabi, saya seakan-akan bisa mengangkat perempuan ini untuk lebih baik dari awalnya. Nah, itu. Ternyata sekedar ujian ini Mas. Untungnya saya nggak terobsesi, saya nggak terlena. Jadi saya dapat ilmu di situ juga, kesabaran. Karena sang saya nikah ini orang yang sudah tahu semuanya. Nah itu, saya diberitahu oleh Allah salah satunya cuma salah satunya ya. Kalau katakan saya ini gremo ngono ae. Kalau yang umum gremo dibayar, ngono ya Mas yo. Dibayar karena disengaja, karena saya tidak disengaja. Berapa kali saya dimanfaatkan seperti itu, walaupun saya ini tahu, tapi saya nggak berhak melarang dia, saya nggak berhak marah dia. Nah itu, saya saat antarkan ke tempat, nah itu saya tunggu di tepi jalan, tapi dia berzina di dalam sana. Saya itu tahu. Tanpa saya ikuti dia, tanpa saya ingin tahu, saya di atas sepeda motor waktu. Saya langsung dibuat diam diri, melihat apa yang terjadi yang tadi itu yang saya ceritakan di dalam sana. Itu beberapa kali. Itu pun saya diberitahu, itu enggak saya marah, padahal saya tahu, diberitahu oleh Allah. Tahu saya Mas. Lek wong umum ya moro kena kampleng, kena jotos, kena apakno ngono Mas. Wong wis tanggung jawab, wong wis diakad nikah kan ngono.
malah dimanfaatkan karena berbuat kaya ngono. Tapi Allah wis memberitahu karena tujuan saya adalah itu tadi mengenal yang menciptakan, bukan mengingat yang diciptakan. Nah, itu. Kalau kata sampean cabang diibaratkan pohon, berarti ada akarnya. Saya ingin tahu, yang saya kenal, yang saya ingin tahu adalah akarnya. Saya di cabang kayak opo ae kan gitu. Sampai Allah memberi ujian-ujian seperti itu melalui fisik, akhirnya saya dijadikan, saya ibaratnya germo sih nggak dibayar. Dikira saya tidak tahu, tapi nggak bisa marah mas. Itu kejadian dalam berapa tahun itu, mungkin setengah atau 2 tahun, lupa saya. Nah, terus saya langsung hilangkan itu. Kejadian dari awal sampai akhir, nang Allah dibungkus rapi mas, dibungkus rapi. Setelah saya kesombongan diri untuk memproses orang ini jadi baik, ya itu. Ternyata saya nggak bisa, kelamaan waktu ujian saya. Saya sudah diberitahu kok, saya dimanfaatkan. Berapa orang yang saya diberitahu dia berbuat seperti itu. Nah, seperti itu. Akhirnya si sombong aja kon, ya akhirnya itu kelamaan. Setelah saya teluk neng Allah, berserah diri nang Allah, ya Allah kula mboten mampu. Oh, akhirnya saya diberi ilmu oleh Allah. Diberi ilmu oleh Allah secara lewat Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga saat itu nabu beduk, takut-takut. Nah itu sejarahnya beduk itu adalah Sunan Kalijaga yang membuat. Ditabu takut rame takut baru meneng. Setelah itu orang kampung datang, saya diberi penggambaran seperti itu oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Datang bertanya, enten napa Kanjeng Sunan niku wau muni? Nah, ngoten niku wong kampung teko kabeh, Mas. Enten napa Kanjeng Sunan niku wau kok enten sing muni ngeten-ngeten. Oh, iku beduk. Jenengan unekaken malih Kanjeng Sunan. Ya gelem niku iso muni tapi kon kudu iso ana syarate. Napa Kanjeng Sunan? Maca syahadaten. Karena waktu itu Kanjeng Sunan Kalijaga ana Jawa Barat atau Jawa Tengah. Bahasa situ bahasa Jawa alusa. Akhirnya syahadat niku dinten mriku dibaca kesyahadaten. Nah niku sampai saat ini enten. Nah, sing penerus-penerusaken. Sesungguhnya kan syahadat. Kenapa syahadat kedua alam dilatih mungkin? Karena versi sana bahasa Jawanya halus. Nah itu akhirnya dikengken sedaten. Ya wis kon lek ancene ono syarat ngene kon lakoni ngene, ayo maca syahadat, maca kabeh Allah ya terus. Nah itu setelah Kanjeng Sunan membaca itu ditabuh maneh iku Kanjeng Sunan masuk ke kamar ndonga nang Allah. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang ini Islam, tapi sesungguhnya mereka Islamnya napa terus panjenengan ya ini kudu Sunan Kalijaga. Waline Allah wong jelas-jelas. Napa malih kula ngangkat lari niku wau sombong kula. Kepingin kula dadosaken tiyang apik, kepingin kula dadosaken ngeten-ngeten. Nggih apike mek iki. Telingese kula, meso-mesoe kula, ngewan-ngewanaken ngewan-ngewano wis welek omongane waktu kula niku. Dalam proses menghadapi saya ingin mengenal yang membuat. Ini diuji oleh Allah dengan cita-citaannya bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga saja nggak mampu untuk mengislamkan sesungguhnya orang-orang. Kecuali Allah tersendiri. Dan dari situ saya dapat ilmunya bahwa kesombongan saya sudah saya tidak mampu, saya serahkan pada Allah, maka Allah memberi gambaran seperti itu. Nah itu jadi lewat lagi Mas. Setelah ini mungkin kelamaan saya. Jadi apa yang terjadi selama itu dijadikan satu oleh Allah, saya diberitahu. Termasuk saya dikasih minum air M-nya, termasuk saya didukunno, termasuk diberitahu semuanya lengkap bunder. Tapi saya di situ dapat ilmu, saya sabar. Goblok dikei urunang pangeran jadi jotos. Ya udah. Lo enggak bisa, Mas.
Nggak bisa. Kita diberitahu kok, tapi fisik ini nggak bisa marah, nggak bisa apa. Nah, goblok-goblok ya wong diombeni belum, tapi aku kudu dilaksanakne ya untung rada ana murid Gusmi. Ono. Mungkin diombe ngene mungkin nang awak dibuat aja koro. Lek Gusmi kan ndak pada mangap ngene, mulute dalamnya kelihatan segoro. Iki duduk Gusmi, duduk wali, duduk apa ya? Gak duwe ilmu apa-apa. Ya kudu diombe walaupun nurut akal aja wis. Nah itu bawa wala musyawarah orang-orang seperti itu. Gak ngerti aku karpe lah itu Mas. Setelah saya berjalan lagi harus semuanya itu Mas ya, cabang-cabang itu Mas. Mung sekedar jadi ilmu untuk disampaikan kepada orang biar tidak mengalami seperti itu. Lek ngalami koyo ngono cek cepet ngono. Gak usah berkepanjangan sesungguhnya. Maka dari itu carilah guru yang benar-benar haknya Allah. Jangan cari guru bim salah bim. Ngono kan ya. Tambah suwe tambah ruwet. Lah itu dengan seperti itu gak usah gelok sing teko moto. Guru iki mang dari keimanan hati njaluk nang Allah mampa Allah nakdirna Mas Herman. Jadi cabang-cabang ini, satu pohon ini memang harus kudu dilewati semua. Setelah dapat ujian dari cabang-cabang ini semua Mas, itu jadi ilmu diri untuk disampaikan kepada orang lain agar orang lain tidak melakukan terjerumus oleh tipu daya akar-akar tadi, cabang-cabang tadi. Kalau cabang-cabang tadi ini Mas ya, orang yang mengenal Allah itu yang haknya Allah ingin benar-benar di sana kan gitu Mas ya. Ada cabang-cabang ini misalnya berbentuk duniawi apa enggak apa-apa dinikmati. Dunia ini semua Mas, alam dunia sak kabeh ini untuk orang Islam sesungguhnya. Tapi apa wong Islam kok ono sing melarat, ono sing ngene, ono sing ngene, salah dhewe gelem melarat. Ayo nah, salah dhewe gelem melarat, duduk polae nang Allah ditakdir melarat tuh. Wong dikeki kok sing banyu dikeki. Usahalah, berusahalah jika tak berusaha takkan kurban nasibmu kan ngono Mas. Lek usahae ibadah ya oleh loro, oleh dunya walaupun gak nyata gak tertangkap oleh akal ya kaya iku mau Mas. Oleh barokahe Allah sing hake Allah senajan gak rupa Alphard, gak rupa motor, gak rupa walote, gak rupa dunya, gak rupa apa, iso glegeken buah. Nah itu Mas, saking ngono Mas ya. Lek anjene berusaha dengan keimanan nggih seperti ngoten niku wau. Tadi asal kali lek didamel ibadah nang Allah oleh duit ya karo witing kanggone sing butuhno kanggo sedekah. Dadi donya iki mang mesti tidak selalu nyerumusno mlebu neraka menungso. Kalau kita makan sendiri, kita buat sendiri ya jelas mlebu neraka Mas. Tapi kalau kita berbagi karena itu panutan kita hanyalah Rasulullah. Jangan berpegangan kepada imam-imam lain. Tetap kita berpegangan kepada Rasulullah dan para waliullah, asal julukan waliullah semua itu Mas, meninggalkan dunia duniawi maksud kula niki kepentingan pribadi. Nah, maka beliau dinilai oleh Allah sehingga sampai oleh julukan waliullah. Nah itu Mas, kalau dapat harta di cabang-cabang ini kita harus berbagi sesama sekitar. Ini ada kembali Mas. Iya. Oh jelas nih. Jelas. Yesus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.